Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Masyaallah rahimakumullah jamaah majelis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah yang mana dengan rahmat hidayah dan taufiknya kita masih diberikan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita semua keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di hari mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rabbul alamin. Seperti biasa kita bertahan malam kita baca surat Al-Fatihah kita khusus untuk para kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa man syaraha fi hadhihi kitab Syekh Muhammad Isan bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Rasul usuli usuli majma'in Allah ya Allah wa yarhamuhu wa yarjana wa ni ta'ala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah sirri Fatihah. Sekarang kita lanjut lagi kajian kita masih di dalam tangga ke-7 tangga terakhir halaman 482 di bawah saya dari situ aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi daril amin wa sadri. Hatta anna minkum man yaqta'u hadhihi al-aqabati min 70 sanatan wa minhum man yaqta'uha fi 20 sanatan wa minhum man yaqta'uha fi 10 sinin wa minhum man yahsulu lahu fi sanatin wa minhum man yaqta'uha fi syahrin bal fi jum'atin bal fi sa'atin hatta anna minhum man yahsulu lahu fi lahzatin bi taufiqin khasin wa inayatin sabiqatin min Allah subhanahu. Itu kemarin tentang masalah jalanin semua perjalanan hidup kita dalam urusan ketauhidan kepada Allah, yaitu menjalani 7 tangga memang sangat sulit, tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Sampai kemarin Allah bilang, gimana caranya dimudahin Allah? Alladzina jahadu fina lanahdiyahum. Ya, siapa orang yang sungguh-sungguh dalam mencari jalan ketauhidan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan. Ya, makanya ada yang di jalannya cukup lama, yaitu menuntaskan tangga sampai 7 ini, menjalankan semua ini selama 70 tahun. Ada yang minhum yaqta'uha fi 20 sana, ada yang 20 tahun. Tergantung nih kemudahan Allah. Kemudahan Allah tapi tergantung kesungguhan kita. Wa minhum yaqta'uha fi 10 sinin. Ada yang sungguh-sungguhnya segitu, maka dapatnya segitu juga. Contohnya ini yang 10 tahun, ada yang 10 tahun dimudahkan. Wa minhum man yahsul lahu fi sanad, ada yang dimudahkan sampai setahun doang langsung bisa jalanin semuanya. Wa minhum man yaqta'uha fi syahrin, ada juga yang cuma sebulan, bahkan seminggu. Bal bisa, ada yang sejam, langsung bisa jalanin semua ketauhidan dan yakin langsung kepada Allah. Hatta ana minhum man yasulu fi lahzatin, sampai hingga ada orang yang berhasil cuma sekejap mata dengan taufik Allah, yang pertolongan yang khusus qasim wa inayatin sabiqatin, dan juga penjagaan yang diprioritaskan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contohnya amatazkur ashabul kahfi. Adapun tidakkah kamu maksudnya melihat tentang kisah ashabul kahfi, kaifan lanat datuhum had khatiratun haitsu ra'au taghayyur bi wajhi malikihim ittadius. Tidakkah kalian melihat tentang kisah ashabul kahfi yang mana waktu mereka melintas saja begitu cepat, ra'au taghayyur, perubahan dari wajah raja mereka, ya, pemimpin mereka yaitu Ittanius. Ya, kalau ada benar-benar film ini ya, tentang kisah juga pernah diceritain di dalam tafsir tentang mereka berani mengungkapkan tentang Tuhan mereka siapa, walaupun saat itu penyembah berhala semua. Kerajaan Roma yang begitu kuat dalam menyembah berhala, ini menteri-menteri Ashabul Kahfi ini menteri semua, menteri-menteri dari kerajaan
mengatakan 7 orang, ya, ada jenderal di situ juga. Mereka berhadapan dengan raja. Semuanya mengakui bahwa menyembah Apollo, menyembah tuan-tuan itu di depan Dictanius, raja Eropa Timur, ya, di Yordan, rajanya. Lalu mereka ini 7 orang ini ngomong di depan istana. Dalam saat itu kerajaan besar Roma yang menyembah berhala bahkan rajanya semua, mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi ma nad'u min dunihi ilahan. Oke, Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam ini, Tuhan langit dan bumi. Ya, kami tidak pernah, ya, menyembah ataupun menyeru kepada Tuhan selain Allah. Ngomong semua. Ya, ini namanya orang-orang yang punya keberanian. Ada aladzina jahadu, siapa yang sungguh-sungguh berani di depan istana raja, kerajaan besar yang ribuan tahun, di depan raja yang berkuasa dan sangat kejam. Dia berani menentang dengan mengatakan kami tidak menyembah Tuhan ini, Tuhan kami adalah luar biasa orang-orang ini. Keberanian mereka itu yang membuat Allah sekejap membuat iman mereka langsung pulang. Surat Al-Kahfi ayat 14. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi ma nad'u min dunihi ilahan. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidaklah pernah menyeru kepada Tuhan selain Allah. Ya. Surat Al-Kahfi 14. Al-ayat asulat lahum ma'rifah. Sampailah mereka kepada ma'rifat. Ya, ma'rifat ilmu tertinggi. Nah, ini yang kita belajar 7 tangga agar kita sampai kepada ilmu ma'rifat. Ya, tadi yang dibilang belajar untuk menjalankan semuanya tangga-tangga ini sampai ke tangga ke-7 menuju kepada ma'rifatullah, karena inilah tingkatan sebenarnya, yaitu tauhid yang sebenarnya adalah ma'rifatullah, para nabi, para wali. Ya, tadi kan dikatakan ada yang 70 tahun sampai ke tingkatan itu, ada yang sebulan, ada yang 20 tahun. Nah, ini ashabul kahfi sekejap. Ya, keberanian mereka menang. Wa hasulat lahumul ma'rifah, sampailah mereka kepada ma'rifah langsung seketika. Ya. Ya, itu. Lalu wa absaru ma fi hadhihi tariq min al-haqa'iq. Ya, mereka langsung melihat. Mereka langsung bisa melihat apa-apa yang menjadi hakikat-hakikat jalan ke tauhid. Dibuka itu. Mau, ya, hakikat-hakikatnya, bukan zahirnya lagi. Setelah meyakini Allah adalah Tuhan yang berani menentang semua orang-orang raja, ya, berani berani jihad betul-betul ekstrim abis itu. Allah bukain semua hakikat-hakikat jalan itu, buka langsung. Bapak tahu hal itu, ya, mereka menuntaskan jalan ini, jalan menuju Allah, ma'rifat, ya. Itu wahasul ada tarik dan atasnya pasoru mubawidina mutawakkilina mustayqimin. Ya, jadilah mereka orang yang pasrah kepada Allah, yang tawakal kepada Allah, istiqomah kepada Allah. Ya, fa'u ilal kahfi. Lalu Allah menyuruh mereka kepada goa. Nah, ini sudah syarat dari Allah. Wa kullu dzalika innama hasalallahu min fi miqdari sa'atin aw khamsatin. Mereka ini sampai ke tingkatan ini sampai ke ma'rifatullah, sampai dibuka semua tabir-tabir hakikatnya. Bahkan langsung bisa berbicara kepada Allah. Dengan Allah tunjukin jalan-jalannya. Ya, kemana mereka harus pergi. Itu cuma 1 jam atau sekejap. Mereka ngaku di depan raja itu, langsung dibuka itu. Ya. Di dalam tafsirnya kan dikatakan bahwa saat mereka mengatakan itu di depan raja, itu karena mereka berani, yakin sama Allah, yakin kepada Allah adalah Tuhannya. Allah beri keberanian kepada mereka, dan Allah beri rasa takut kepada musuh-musuh mereka. Ya, kalau orang benar yakin, Allah tambahin keberanian. Yang musuh gitu ya, Allah tambahin ketakutan.
Gitu. Makanya mereka dia taat juga sama sebelumnya. Ya, amatul tidakkah kamu mengingat sahjarata fil awal itu apa sih? Jadi di dalamnya ada tentang mereka itu Fa'ulu ilal kahfi mustaiqimin, dan mereka itu orang yang istiqomah pasrah iskolu fa'ulu ilal kahfi yang sulakum rabbukum min rahmatihi. Carilah tempat berlindung kepada gua, ya, di mana gua itu untuk melindungi kalian. Ini adalah suatu jalan petunjuk yang Tuhan kalian berikan kepada kalian. Itu. Jadi langsung Allah atur hidup. Ya asiru ilaihi aw ja'alul kahfi ma'wa. Jalanlah kalian dan jadikanlah gua itu tempat berlindung untuk kalian. Dan sulam problem. Ya busuk di rizqom lakum wa yusak. Ya laku. Allah akan meluaskan rezeki kalian dan Allah akan bentangkan rezeki kalian. Itu min rahmatihi, yaitu dari kasih Allah dunia akhirat. Wahai lakum min amrikum mirfaqah. Ayat saja begitu. Dan Allah menyediakan untuk kalian sesuatu yang berguna. Ini kisah di mana mereka ada pemimpinnya adalah Maksilianus itu sebagai jenderalnya untuk memimpin orang-orang Ashabul Kahfi ini. Saat dia mendapat bisyarah dari Allah, tapi dia pun sebenarnya mereka ini Ashabul Kahfi orang biasa, bukan nabi, bukan wali. Mereka tadinya kafir, menyembah berhala, lalu yakin kepada Allah Tuhan. Seketika Allah jadikan mereka orang-orang yang punya nilai lebih. Makanya mereka gak pernah yakin kalau mereka itu orang suci, karena itu baru saat mereka keluar kabur daripada serangan tentara itu, mereka nginep di suatu rumah orang. Orangnya ini punya anjing, ya, jadi pengembala kambing punya anjing. Dia nginep tuh 6 orang itu ke sini. Ya, di dalam itu dikasih tempat, karena kan lagi dikejar-kejar. Kan kisahnya saat mereka mengaku begitu di depan istana, mereka langsung ditangkap, di penjara. Dan saat di penjara, kerajaan gegernya kenapa? Yang masuk agama tauhid, jenderal, menteri, semua orang cerdas, membuat rakyat goyah. Berarti agama Islam ini salah nih, karena orang-orang cerdas itu kok masuk agama tauhid. Nah, makanya mereka bingung untuk hukumnya gimana. Makanya di penjara dihukum. Hukumannya apa? Mereka disiksa untuk mencabut fatwa mereka keluar dari menyembah berhala. Tapi mereka gak ada yang mau walaupun disiksa. Raja tetap bingung, kalau dibunuh salah enggak? Kenapa? Berarti rakyat akan mengatakan agama yang dianut oleh Ashabul Kahfi ini benar loh. Buktinya mereka dibunuh karena mereka orang-orang cerdas. Kalau mereka nggak percaya dengan menyembah berhala, kalau mereka dibunuh bakal banyak yang keluar agama menyembah berhala. Jadi makanya raja ini bingung, ini kita bunuh salah, tapi akhirnya dipaksa mereka untuk ngaku bahwa ngomong lagi di depan masyarakat bahwa kami nggak jadi keluar dari menyembah berhala. Tapi mereka semua yang kita mau disiksa pun pakai besi segala macam. Tapi suatu ketika mereka lagi tetap kompromi nih kerajaan dengan para menteri yang lainnya untuk bagaimana solusinya. Rakyat sudah tahu, karena kan waktu itu ngomong di istana ada rakyat juga, jadi tahu bahwa ini jenderal sama menteri kok keluar agama ini. Jadi berita yang sangat santer di masyarakat. Nah, akhirnya raja dengan kerutu istananya bingung menghukum apa ini. Mereka untuk ngaku lagi keluar dari agama tauhid, mereka nggak ada yang mau. Nah, saat mereka lagi diskusi untuk memutuskan apa keputusannya, karena dibunuh nggak mungkin, justru citranya buruk. Di dalam penjara bawah tanahnya, ternyata ada seorang penjaga jenderal atau mungkin kapten yang jagain penjara, justru masuk Islam. Di
dibilang ditolongin, dibukain, karena dianggap ini kan menteri semua ini dia terkabin di sisa. Akhirnya dibukain sama dia, disuruh kabur. Nah, saat disuruh kabur, nah jenderalnya yang utama pemimpin Ashabul Kahfi dan Maksirus mengatakan, kamu ngapain nolongin kami? Apa untungnya buat kamu nolongin kami? Kamu akan dibunuh, dan dibunuh dalam keadaan sia-sia karena kamu tetap menyembah berhala. Lalu umumnya gimana? Ya kalau kamu mau nolong kami, masuklah agama kan, biar kamu nanti saat dibunuh karena membebaskan kami, kamu akan masuk surga. Ya, bagaimana kalau surga itu tidak ada? Dia nanya gitu. Ya, dia bilang kalau ada gimana? Karena Ashabul Kahfi dibalikin lagi. Bagaimana kalau itu tidak ada? Dibalikin Ashabul Kahfi. Kalau ada gimana? Dia tanya lagi, bagaimana kalau neraka itu tidak ada? Kalau ada gimana? Nah, akhirnya dia bilang ya udah saya bersyahadat. Nah, dia masuk agama Isa. Nah, itu masih Isa. Dia mengucapkan la ilaha illallah, ya Isa Rasulullah. Ya itu udah akhirnya dilepasin kan, akhirnya ada pasukannya datang, dia yang halangin. Padahal ini penjaga, ya namanya kapten penjaga penjara. Akhirnya yang halangin itu pasukan akhirnya itu terbunuh saat itu juga. Dan Ashabul Kahfi semua bisa kabur dari sini. Ini orang yang penjaga penjara ini makrifat cuma itu kan berapa gak sejam ya. Dia ngomong, iya saya berhadat. Ya udah, lo halangin dari tentara. Ya udah berhalang kita pergi aja. Tang mati. Kita nggak ada kali 10 menit ya. Ya mau yang begitu. Kita udah lama ngomong jadi Islam. Udah surga kagak. Kayak gitu. Itu yang dibilang Allah mau mudahin. Ya. Karena apa? Ini alanya jahadu fina. Jadi beneran apa? Berani loh. Karena apa? Resikonya dia akan mati kalau ngebebasin. Tapi dia siap. Begitu aja. Tapi kan Ashabul Kahfi bilang kalau ente habis ini mati, sia-sia ente kalau nggak masuk agama kita begitu. Ya nanti masuk agama Islam. Biar kehidupan selainnya. Nah Ashabul Kahfi pergi kabur sampai dia pun pertama pindah dulu ke rumah Alexianus itu yang paling jenderalnya, ketemu bininya sama anaknya, tapi akhirnya dikejar juga, ketahuan kalau ini orang kaburnya ke rumah Alexianus. Tentara kerajaan mengepung rumah Alexianus, dan dia ketemu anak istrinya. Ya, akhirnya dia punya ruang tanah yang luas bisa jauh, dan itu kadang tahu yang punya Alexianus. Jadi kerajaan tentara yang menguasai ataupun mengepung rumahnya Alexianus nggak ketemu, cuma anak istrinya doang. Kenapa? Dia kabur, ternyata lewat rumah bawah tanah. Jadi rumahnya ada bawah tanah tuh jauh dari kota itu. Nah itu saat perpisahan dengan anak istrinya itu sangat menyedihkan. Istrinya memegang terus kakinya, anaknya terus menangis. Anaknya mungkin masih umur 15 tahun 12 tahun. Ini dia cuma menangis di bilang, Allah memerintahkan aku harus meninggalkan. Bayangin ini berat ya, tauhid kayak ini modelnya ya. Takut kita Allah menjelang meninggalkan anak istri. Jadi kenapa harus begitu? Jangan kau tinggalkan kami. Dia nangis. Bayangin kita nyangkut gitu. Aku harus buru-buru pergi. Dia mau masuk ke opang itu. Jadinya anaknya nangis saja. Kita bisa bayangin ini tauhid tingkatan kayak gini luar biasa berat sekali ya. Ajar masuk dalam Quran. Ya. Nggak ketemu lagi loh. Ya. 300 tahun kemudian kan nggak mungkin kan gitu. Jadi bangun anak bininya udah mati 300 tahun yang lalu. Ini ya. Kalau membaca kisah kayak itu tuh di sinetron yang sedih. Kalau dibilang sinetron, lah ya di sinetron yang luar biasa berat sekali. Ya. Ya kisah Nabi Ibrahim yang bininya megangin kakinya di lantai, jangan tinggalkan kami di padang pasir, kami bisa mati. Ibrahim tinggalnya, tapi Allah bilang jangan menoleh belakang lagi. Waduh, ini kalian anak masih kecil sama bini di padang pasir yang gak ada apa-apa, itu pasti mati. Ini ketahuan yang alazina jahadu itu, siapa yang sungguh-sungguhnya kayak gitu ya. Berarti ya.
Bedanya kan kalau ngaji anak sakit libur dulu gitu. Bayangin yang gitu. Berat sekali. Anak bininya itu kan bahkan sampai kerengek gitu, nangis-nangis, betul dilepas. Gimana cara melepasnya tuh ya? Rasanya berat sekali pasti. Lepas bininya dari bengkak kecelakannya. Aku ingin pergi, tentaranya udah mau masuk. Buru-buru. Ini masih nahan aja. Berkedip dengan ditangkap tentara dong gitu aja. Dia kabur dan kabur, nggak tahu, hilang. Dalam riwayat dikatakan kan bininya itu memprediksi bahwa mungkin berasa bahwa lakinya itu ada di goa, di gunung, kan gunung itu tinggi gunung itu di dalam itu, dan dia merasa nungguin di bawah bukit, di bawah gunung sampai mati. Dia ngerasa lakinya ada di atas. Perasaan dia, lakiku kayaknya di atas gua, tapi dia nggak pernah naik ke atas karena menakutkan. Kan di Quran dijelaskan orang nggak ada yang berani naik ke gunung itu karena Allah bikin suasana di atas tuh menyeramkan. Jadi orang ngeri. Jadi dia nungguin, dia yakin lakinya di situ, dan sampai mati di bawah bukit. Nunggu lagi. Kalau bisa begitu, ya sinetron deh, sinetron beneran ini. Ya. Dalam riwayat juga ada kisah tentang Sunan Giri juga gitu. Pak Sunan Giri itu meninggal di pantai karena anaknya dibuang laut, dan emaknya ini nggak terima. Yang buang bapaknya kan raja. Sunan Giri itu sebenarnya anak raja, emaknya ini anak raja ya. Jadi Sunan Giri dibuang masih bayi. Ya, emaknya itu nungguin di pantai sampai meninggal. Gak terima gitu kan. Tapi sebenarnya keputusannya seharusnya dibunuh dan diri karena bapaknya dianggap pemberontak, bapaknya kan wali ya. Sunan juga dianggap pendeta terhadap negara, akhirnya kabur mau dibunuh sama kerajaan, akhirnya sisa tinggal anaknya sama bininya. Rajanya ini termakan doktrin bahwa harus dibunuh nih anaknya juga. Bapaknya udah kabur, anaknya harus dibunuh takut gede jadi. Bapaknya kata mikirin deh, cucu ya, nggak tega sama anaknya juga bininya, emaknya dibayi. Akhirnya putusannya cuma dibuang ke laut pakai peti. Tapi Permaisuri ini ya anaknya emaknya sendiri meratapi terus laut itu di pantai sampai meninggal. Dalam cerita di Sunan Giri kisahnya, ya yang dibilang Joko Samudra. Karena ditemuin di samudra sama seorang raja perempuan lagi naik perahu, nyangkut apa? Nyangkut dari bawahnya ada peti, dibuka isinya anak bayi. Nah, akhirnya yang urus ratu sampai jadi gede, sampai jadi Joko Samudra yang namanya ratu ini. Menurut riwayat cerita-cerita rakyat sama aja nih sebenarnya kayak cerita ini Ashabul Kahfi. Ya, istri-istri yang merangkak kehilangan orang-orang yang berani berkorban untuk Allah, jihad yang ya ekstrim, ya wajar kalau Allah langsung bukain semua. Ya, mereka akhirnya kabur ke rumah seorang tadi itu, seorang petani pengembala yang punya anjing. Diterima, dia masuk ke dalam situ karena udah mau pagi, kayak itu malam. Udah mau pagi, mereka diskusi itu nih gimana ya, kita mau kabur kemana nih, soalnya kemana aja nggak mungkin kita bisa lepas dari Roma. Itu kan di Yordan saat itu Mesir aja kekuasaan Roma, bayangin mau lari kemana ya? Itu mereka bingung, semua hampir dunia ini kekuasaan Roma, kita mau kabur kemana? Makanya mereka masih ada di dekat kerajaan di situ, di Yordan. Ini tentara cari kemana-mana mungkin. Dan mereka berpikir kita mau lari kemana? Semua dari ujung ke ujung ini punya Roma. Akhirnya di situlah Allah kasih isyarat buat mereka, pergi aja lo ke Goa. Nah itu Goa yang di situ juga sebetulnya di daerah Yordan, kerajaannya di situ, dia ngumpet di situ tuh. Jadi kalau mau aman tempat musuh aman gitu. Itu Allah caranya ternyata
disuruh ngumpet di situ juga. Jadi mungkin nggak ada ya. Jadi tentara udah sampai kabur kemana, sampai ke Mesir mau dijari semua atau padahal di situ-situ juga. Ya, gitu ditanya kepada yang lain, maksudnya sekalian merasa kita ke bawah aja mungkin aman. Nah, kata yang lain, apakah itu Tuhan berbicara kepadamu? Dalam riwayat dikatakan, aku tidak tahu, aku berasa kayak ada yang ngomong disuruh ke bawah. Karena mereka bukan nabi, mereka orang biasa. Ini hebatnya, di mana mereka orang biasa belum kenal agama atau belum tauhid matang, yakin Allah bisikan sampai mereka pun nggak paham kalau ini bisikan Allah. Dia bilang, kenapa kamu ingin keluar? Aku merasa aman aja di situ. Apakah ada yang berbicara ke hati? Aku tidak tahu. Kayaknya rasanya aman di situ. Entah ini siapa yang ngomong. Dulu gitu. Padahal emang Allah yang ngomong. Karena dia bukan nabi, nggak paham. Akhirnya mereka ikut itu keinginan hati. Jalan akhirnya mereka berdoa. Dan didoa, istirahat, tiduran. Nah itu dia kan, bangun udah debu semua. Apaan yang debu semua. Terus dibilang, oh kita lapar banget. Ya lapar lah 300 tahun tidur. Dan akhirnya pada kelaparan karena sudah 300 tahun mereka tidur, mereka kata. Makanya salah satunya disuruh beli makanan. Nah mereka kan masih bingung, beli makanan gimana caranya. Masa kita ke kota lagi? Kan kita lagi kabur. Kata dia, terus gimana kita dapat makanan? Akhirnya mungkin sulit kali. Akhirnya jenderal nih, Alexander yang akhirnya udah saya aja, saya bisa ngumpet-ngumpet. Ya, bawa duit masih zaman dulu, duit emas. Jadi ngumpet-ngumpet, pas keluar dari gua aja dia mulai bengong. Ini kok tadi kagak ada penggunaan. Jadi suasananya dibingung kok berubah. Dan kampung yang tadi penggembala itu, yang anjing itu katanya tinggal di situ semalamnya. Kan paginya dia naik. Siang-siang dibangun mungkin ya. Padahal 300 tahun kemudian. Dilihat ini kok tadi di sini kampung kok kampungnya hilang gitu. Kampungnya udah jadi padang pasir yang bangunannya udah berhancur. Dia mikirnya apa? Sebegitu ganasnya kerajaan nyari kita sampai kampung sampai dihancurin begitu. Itu pikirannya. Ya. Nah iyalah, dia makin deg-degan. Jangan juga di kerajaan nyari kita doang sampai kampung dihancurin begitu. Semalaman, pada semalam di situ. Dia nggak sadar sampai berjalan sampai 300 tahun yang lalu itu sebenarnya kejadian. Ya, ada tentara lewat, dikumpul. Gitu. Terus dipikir kok tentaranya bajunya agak beda begitu. Ya udah, beda. Bukan Belanda lagi, Indonesia udah ya. Ya. Kalau mau diceritain banyak, dan itu ada tafsir gitu. Ya, tafsir aja datang ya. Sabar kami. Lalu wa amat taskur. Ini kan lagi menceritain segitu cepatnya. Orang udah yakin sama Allah, sungguh-sungguh Allah langsung bukain. Ini kisah yang sekejap banget. Amat taskur sahrota Fir'aun. Tidakkah kamu mengingat tentang para penyihir dari kerajaan Fir'aun, ya, walau waktu berhadapan sama Musa, penyihir ini ada banyak, waktu itu ada puluhan melawan Musa, adu ilmu. Maka dan tuhum illa lahzatan haisun au mujizat Musa alaihi salam. Mereka itu nggak lama, cuma sekejap mata melihat keajaiban, mujizat yang Allah berikan kepada Musa. Langsung seketika masuk Islam. Ya. Kalau dikisahin lagi, di tafsir dan benar di tafsir ini ya. Dan masalah yang ulurnya gede banget ya. Ini malah segini nih. Ulurnya Nabi Musa. Mereka takjub. Ya Musanya yang takut. Gitu. Yang keluarin Musa keluarin takut ulurnya gede banget. Palanya aja mantap. Atau di tafsir udah kayak pokoknya gede banget. Palanya segede ini kan. Ya, itu makan semua orang yang macam-macam masyarakat udah ketakutan. Akhirnya Musa juga ketakutan. Ya, karena ini udah gede amat. Dia latihannya nggak begitu waktu di Bukit Tursina. Karena dia lahir sama latihan. Ya, waktu di Bukit Tursina Allah bilang tuh tongkat, ya, lempar tongkat tuh, lempar Musa. Itu jadi bulat. Bulat kecil, kaget Musa. Ambil lagi, wah kata Musa, ambil ya Allah. Iya, pegang lagi. Lepas itu saya pegang.
Kalau lo pegang kita jadi tobat lagi. Takut-takutan mungkin tapi Allah yang nyuruh dipegang benar jadi tobat lagi. Gitu. Nah itu pelajarannya ya. Mungkin ya pas lawan penyihir Allah bilang lempar tobat tuh, lempar seperti pelajaran gitu. Kan kalau jadi gede banget, wah ini kagak kayak belajar, makanya Musa takut juga. Dan itu yang membuat mereka semua penyihir-penyihir beriman namanya. Ini bukan punya Musa sihir ini, pasti punya Tuhannya. Kenapa? Gak mungkin orang punya sihir dia takut sama sihirnya sendiri. Gitu kan dia lempar dia ketakutan. Musa takut juga. Ya, akhirnya mereka yakin Musa ini utusan Allah. Langsung mereka beriman semua. Dikata Firaun, enak-enakan lo pada beriman aja yang belum izin sama gue. Gitu kata Firaun. Lo bunuhin semua lagi. Kayak disiksa semuanya. Tapi mereka siap. Gak apa-apa. Mau siksa kayak mau apa kita mau bunuh. Kita yakin pada agamanya. Langsung seperti itu. Mereka akhirnya potong tangannya. Pokoknya hilang. Tangan kiri apa? Kaki kanan. Habis itu disiksa-siksa mati semua ya. Bayangin, ya beriman segitu sekejap, walaupun resikonya kematian. Nah, ini berarti kan ala jahat dengan sungguh-sungguhnya mereka luar biasa. Ya, itu kisah tentang para penyihir di Bani Israel. Walaupun ke bawahnya langsung, mereka langsung mengatakan amanah birabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Langsung ngomong begitu kan? Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Fabsuru tariqa wa qata'u basar. Mereka diperlihatkan jalan ketauhidan itu Allah, dibuka ya. Dan mereka menuntaskan, menyelesaikan perjalanan makrifat itu 7 tangga yang mereka kita pelajari ini. Mereka tuntaskan cuma dengan 1 jam. Ya, gitu ya. Ini berapa tahun kan? Belajar sampai tangan ke-7 ya. Cuma sejam, ya. Belajar apa ini ibadah sejam doang. Ya, bahkan lebih kurang dari sejam. Minal arifina billah. Mereka sampai ke tingkatan arif billah, orang-orang yang makrifat. Al-Rodina biqada'i. Mereka sampai kepada tingkatan orang-orang yang redha kepada takdir Allah. Makanya dibunuh, disiksa, tak masalah udah buat mereka. Mereka udah sangat redha. Udah sampai bisa begitu bukannya, langsung akhirat yang dipikir. Sabirin al-bala'i. Mereka menjadi orang yang sabar terhadap bala-bala yang akan datang. Sakirin dari al-lahi. Mereka bersyukur selalu atas nikmat Allah. Nikmat apa? Mereka nikmat yang sekejap itu mereka dikasih keimanan langsung arifan. Mereka mensyukuri dengan diapain aja terserah. Mustaqina ila liqa'i. Dan mereka langsung rindu bertemu Allah. Bayangin makanya mati pengen. Mana ada? Lalu mereka berseru, la doyro inna ila rabbina munqalibun. Surat Asy-Syu'ara ayat 50. Saat Fir'aun menjanjikan untuk menyiksa mereka, akan membunuh mereka, mereka langsung jawab la doyro, enggak masalah. Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami akan pulang kepada Allah. Langsung bisa begitu. Kita bunuh, gue siksa lo, sampai mati tuh, nggak masalah. Itu namanya makasih, mempercepat saya ketemu Allah. Oh, benar kayak gitu. Lampu kita gitu ya. Ya, yang bilang targetnya langsung bukan. Ya, marifatnya langsung takdir jadi. Lalu walau katakanlah anak Ibrahim bin Adham. Ini baru tentang masalah Nabi Ibrahim bin Adham, tentang bagaimana Allah membukakan tauhid dan makrifat. Sampai sini aja. Ada maulid di itu. Sampai sini Allah, minta Allah manfaatnya dan mudah-mudahan kami sirran yang hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.